Semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Felsisi Nuhaji, nomor urutan 9 dari kelas 11-12, akan mengerjakan soal matematika wajib dari nomor 1 sampai nomor 3. Jadi kita mulai dari soal nomor 1. Gambarkan unsur-unsur lingkaran berikut. Yang A, titik pusat. Nah, titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Jadi titik pusat yang di sini. Lanjut, jari-jari. Jari-jari atau biasa disebut radius adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran. Jadi pertama kita gambarkan pusat lingkaran, lalu kita sambungkan ke sembarang titik pada lingkaran. Jadi jari-jari yang ini. Lanjut, C, diameter. Diameter adalah ruas garis yang melalui pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi yang pertama kita gambarkan pusat lingkaran, lalu kita hubungkan dua titik. Nah, jadi ini adalah diameter. Lanjut, busur kecil dan busur besar. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Nah, jadi busur itu yang di bagian sini, yang bagian lengkungnya. Ini busur kecil, dan yang di sini itu busur yang besar. Lanjut, yang E, tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, jadi tali busur yang ini. Lanjut ke bagian F, apotema. Apotema adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke sebuah tali busur yang membentuk sudut 90 derajat dengan tali busur tersebut. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah segitiga, lalu kita tarik tali busurnya. Nah, jadi ini adalah apotema dan dia membentuk sudut 90 derajat. Lanjut, juring kecil dan juring besar. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Jadi pertama kita gambarkan titik pusat, lalu kita bikin dua jari-jari, dan di sini adalah juringnya. Jadi juring yang diarsir ini itu merupakan juring kecil, juring yang tidak diarsir itu juring besar. Lanjut, H, tembereng kecil dan tembereng besar. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Jadi kita bisa gambarkan di sini, pertama kita gambarkan tali busur. Tembereng adalah yang ini. Ini merupakan tembereng kecil yang diarsir, dan yang tidak diarsir itu tembereng besar. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan soal berikut. A, diketahui titik O adalah pusat lingkaran serta titik A dan titik B terletak pada lingkaran. Diketahui sudut AOB itu sama dengan 108 derajat dan panjang busur kecil AB itu 66 cm. Tentukan luas juring AOB. Jadi yang diketahui di sini sudut AOB sama dengan 108 derajat, lalu panjang busur AB 66 cm. Lalu yang ditanya adalah luas juring. Nah, jadi di sini kita ada dua rumus, yaitu panjang busur sama dengan sudut yang diketahui per 360 dikali 2VR. Lalu luas juring, sudut yang diketahui per 360 derajat dikali VR kuadrat atau luas lingkaran. Nah, di sini karena kita belum punya jari-jari, jadi pertama kali kita harus nyari jari-jari menggunakan rumus panjang busur. Karena di sini panjang busurnya udah diketahui, terus sudutnya udah diketahui, tinggal R-nya aja belum diketahui. Jadi kita masukin angkanya. Panjang busur AB itu sama dengan 66, sama dengan sudut yang diketahui itu 108 per 360 dikali 2. V-nya kita pakai 22 per 7 dikali R. Jadi R ini kita mau mencari R-nya. Lalu kita kalikan ini 66 dikali 360, jadi 23 760.000 per 108, ini karena ini dikali silang, sama dengan 2 dikali 22 per 7 kali R. Lalu ini bisa dicoret, jadi 220 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R. Lalu ini dengan ini bisa dicoret atau bisa dibagikan, jadi 110 sama dengan 22 per 7 kali R. Lalu 22 per 7 ini dipindahkan ke ruas kiri, jadi 110 dikali 7 per 22 sama dengan R. Lalu kita bisa dapat R-nya sama dengan 35 cm. Lalu setelah kita dapat R, berarti kita sudah bisa mencari luas juring pakai rumus yang di atas. Kita cari luas juringnya. Luas juring sama dengan
sudut yang diketahui 108 per 360 dikali luas lingkaran atau VR kuadrat. V-nya kita pakai 3,14 atau bisa 22 per 7 dikali jari-jari 35. Jari-jarinya dikuadratin dari 35 kali 35. Jadi kita dapat hasilnya 1155 cm kuadrat. Lanjut ke yang bagian B, diketahui titik O adalah pusat lingkaran serta titik A dan titik B terletak pada lingkaran. Jika sudut AOB di sini sudutnya 60 derajat dan panjang jari-jari lingkaran itu 20 cm. Lalu tentukan luas tembereng kecil yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur kecil AB. Nah, jadi yang ditanya yang di sini. Jadi kita tulis dulu diketahui R sama dengan 20 cm, lalu sudut AOB sama dengan 60 derajat. Yang ditanya itu luas tembereng. Nah, untuk mencari tahu luas tembereng yang di sini, itu berarti luas juring itu yang di AOB. Sedangkan luas segitiga yang segitiga ini. Nah, untuk mencari tahu yang di dalam sini, berarti kita harus kurangkan luas juring dengan luas segitiga. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kita bisa menggunakan luas juring dikurang luas segitiga untuk mencari luas temberengnya. Nah, yang pertama kita akan cari luas juring pakai rumus yang tadi di sini. Luas juring sama dengan sudut yang diketahui 60 per 360 derajat dikali luas lingkaran. Jari-jarinya V kali 20 kali 20. Nah, ini kalau misalnya kita kalkulator, ini hasilnya dapat 209,3. Lalu kita cari luas segitiga. Nah, di sini segitiganya itu ininya sama-sama 20 cm. Jadi ini disebut, ini bukan segitiga siku-siku. Jadi cara mencari luasnya itu setengah kali OA dikali OB sin yang diketahui yaitu 60. Jadi sin 60. Jadi sama dengan setengah OA nya 20, OB nya 20, terus sin 60 itu setengah akar 3. Ini kita bisa bagikan jadi 10. Lalu hasilnya itu 100. Ini bisa kita bagikan juga. Jadi hasilnya itu 100 akar 3. Lalu jadinya luas juring dikurang luas segitiga yaitu 209,3 dikurang 100 akar 3. Lanjut soal nomor 3. Suatu segitiga sama sisi berada di dalam lingkaran dengan titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Jika di dalam segitiga sama sisi tersebut terdapat suatu lingkaran lagi dengan sisi dari lingkaran tersebut bersinggungan dengan sisi-sisi dan segitiga sama sisi, maka tentukan perbandingan jari-jari lingkaran yang terletak di luar segitiga sama sisi dengan jari-jari lingkaran yang terletak di dalam segitiga sama sisi tersebut. Nah, jadi di sini kita udah bikin gambarnya, yaitu di mana dibikin sebuah lingkaran, lalu di dalam lingkaran tersebut terdapat segitiga sama sisi, lalu di dalam segitiga sama sisi tersebut terdapat lingkaran lagi yang bersinggungan dengan segitiga sama sisi tersebut. Nah, lalu yang ditanya di sini adalah tentukan perbandingan jari-jari lingkaran yang terletak di luar segitiga sama sisi, yang dimana di sini kita bikin jari-jari lingkaran luar segitiga itu tandanya R besar. Terus dia minta perbandingan antara jari-jari lingkaran luar segitiga dan jari-jari lingkaran yang terletak di dalam segitiga sama sisi tersebut. Di sini kita bikin jari-jari lingkaran dalam segitiga itu tandanya R kecil. Nah, lalu ini yang mau ditanya. Lalu di sini diketahui bahwa segitiga sama sisi tersebut, jadi kalau segitiga sama sisi berarti itu sisinya sama. Jadi kalau segitiga itu ada 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi ini sisinya itu sama. Jadi kita bisa bebas bikin huruf apapun. Jadi di sini aku akan bikin ini sama dengan A semuanya. Lalu kita cari dari jari-jari lingkaran luar segitiga, yaitu R besar. Nah, di sini katanya R besar itu ABC per 4L. A, karena B-nya itu sama, jadi kita bikin A, C-nya juga sama, lalu per 4L. Atau ini sama dengan A pangkat 3 per 4L. Lalu lanjut, kita cari S. S ini adalah setengah keliling segitiga. Jadi itu fungsinya buat kita nanti bisa nentuin ini, jari-jari lingkaran dalam segitiga. Jadi ini setengah A tambah A, atau 3 per 2A. Lalu kita cari R kecil atau jari-jari lingkaran dalam segitiga, yaitu katanya L per S. S-nya tadi udah diketahui 3 per 2A. Nah, lalu kita masukin ke perbandingannya. Jadi R besar banding R kecil sama dengan A pangkat 3 per 4L. Baru ini supaya bisa dikali, ini dibalikkan. Jadi 3 per 2A per L. Nah, di sini kita udah bisa diketahui rumus L-nya itu. Kalau misalnya rumus L-nya itu akar dari S dalam kurung S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, jadi di sini 4L dikali L. 4L dikali L itu sama dengan 4L kuadrat. L kuadrat berarti ini rumus yang tadi itu dikuadratin. Jadi kalau misalnya rumus ini dikuadratin, jadi itu bakalan membuat akar dari rumus ini tuh hilang. Lalu karena di sini sisinya sama, jadi B dengan C ini kita ganti jadi A. Jadi kita rubah di sini ya. Sama dengan A pangkat 3 dikali 3 per 2A per 4. Tadi karena akarnya udah hilang, jadi dalam kurung S tadi 3 per 2A. Baru dalam kurung lagi S dikurang A, 3 per 2A dikurang A. Nah, di sini karena
karena ini diganti jadi sebentar. Karena B dan C-nya itu diganti jadi A, itu akan membuat persamaan. Kita akan membuat persamaan dari sini jadi pangkat 3. Lalu kita lanjut. Di sini A pangkat 3, lalu ini kan 3/2A. Jadi 2 ini bisa dikali dengan 4. Jadi kali 3A per 8 per 3/2A dalam kurung 3/2A kurang A sama 3 tutup kurung. Lalu di sini kita bisa coret atau kita bisa bagikan. Jadi A pangkat 3 kali 3A per ini jadi 4 3A 3/2A kurang A pangkat 3 tutup kurung. Lalu di sini kita bisa sederhanakan lagi, jadi 3A pangkat 4 per ini 12A. Ini 3/2A dikurang A itu sama dengan setengah A pangkat 3. Lalu kita sederhanakan, ini jadi ini bisa sama-sama dibagi 3, jadi A pangkat 4 per 12 dibagi 3 itu 4A setengah A pangkat 3. Lalu ini kita bisa sederhanakan lagi, jadi A pangkat 4 per ini bisa kita bagikan jadi 2A dikali A pangkat 3 itu 2A pangkat 4. Lalu kita dapat di sini R besar banding R kecil A pangkat 4 per 2 A pangkat 4. Lalu di sini kita bisa coret A pangkat 4-nya. Lalu kita dapat perbandingannya 1 di sini 1, di sini 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan dari jari-jari lingkaran luar segitiga dan jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah ini.